Ini diambil oleh masyarakat, oleh citizen journalism. Ini sebuah event atau sebuah peristiwa di mana KPK sedang sosialisasi anti korupsi dan ada respons masyarakat Brebes pada waktu itu. Ini dia videonya. Ketika Anda mengibarkan anti korupsi, ketua Anda itu koruptor, melarikan diri ke jenderal. Apakah edukasi semacam ini akan juga pemberantas anti koruptor? Berapa miliar hanya jadi berasal oleh minuman dengan snack seperti ini, rakyat disuruh diem, percumatan. Maka dari itu, kalau Anda mau seperti ini, kosakata pemberantasan dihilangkan. Komisi pendidikan agar semua rakyat jadi koruptor. Kalau pemberantasan tidak, jadi clear persoalan itu. Anda sudah mengkhianati para founding fathers pendiri KPK. Pak Ruki. Bukan main. Bisa jelas terdengar tadi Pak Ruki bahwa mengibarkan anti korupsi, tapi ketua Anda saja koruptor, melarikan diri, tidak gentle. Edukasi semacam apa memberantas aksi korupsi seperti ini? Berapa miliar seperti ini? Rakyat disuruh diam. Jadi masyarakat sendiri punya pikiran yang sangat kritis. Mereka muak dijejali kampanye anti korupsi ketika itu disosialisasikan atau diajarkan oleh lembaga di mana pimpinannya sendiri kena pelanggaran etik, pemerasan dan suap, berkomunikasi dengan pihak yang memiliki berkasus di KPK tapi kemudian berkelit. Gimana nih KPK kita sekarang? Apa kita masih bisa rela uang pajak kita, uang negara ini membiayai KPK? Dengan kata lain saya ingin mengatakan bahwa Litbang Kompas telah membuktikan kebenaran, telah membuktikan akurasi dari hasil penelitiannya. Kalau begitu pendapat publik, itu baru satu spot ya, belum kita bicara di poin-poin lain. Jadi benar memang, kepercayaan publik kepada KPK sudah sangat rendah. Nah tinggal bagaimana negara, bagaimana KPK melakukan introspeksi kepada dirinya. Nah, kalau saya ingin mengatakan bahwa ketika KPK saja sudah tidak bisa menjaga marwahnya akibat dari perbuatan-perbuatan salah yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpinnya dan termasuk anak buahnya juga ada beberapa, maka kita sudah tidak bukan waktunya lagi untuk bicara tentang memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Yang kedua, penyuluhan anti korupsi itu seharusnya tidak ditujukan kepada masyarakat. Kepada pejabat. Kepada pejabat. Karena yang korupsi itu ya memang para pejabat. Power tend to corrupt. Ya. Nah itu, jadi seharusnya kepada mereka-mereka yang punya power itu. Tapi di Komisi 3, pimpinan KPK juga mengatakan bahwa sulit sekarang, ada kendala mereka karena mereka tidak lagi bisa bersinergi dengan kejaksaan dan polisi. Dan kemudian pimpinan KPK melihat adanya loyalitas ganda. Apakah polisi akan bisa komit loyal pemberantasan korupsi di KPK atau juga kejaksaan mereka bisa loyal pada pemberantasan korupsi di KPK kalau yang kena kasus adalah jaksa, para jaksa atau polisi. Bapak pimpinan KPK, latar belakang juga polisi, binder dandet. Apakah kendala yang dikatakan oleh pimpinan KPK kemarin di depan Komisi 3 itu satu fakta yang membuat memang KPK semakin sulit pemberantasan korupsi karena tidak bisa bersinergi dengan kejaksaan dan kepolisian? Keterangan itu sebetulnya menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kapasitas yang bagus untuk menjadi pimpinan. Salah satu yang harus dilakukan oleh pimpinan KPK adalah mampu membangun komunikasi, mampu membangun sinergitas dengan Kapolri,
dengan jaksa agung, dengan menteri-menteri, mampu membangun komunikasi di antara mereka. Kurang apa dulu sebenarnya ada konflik ya dalam tanda kutip dengan kepolisian waktu itu Kakor Lantas, nggak ada cicak buaya jilid 1, jilid 2. Kalau KPK-nya benar ya memang keberpihakan publik ada juga pada KPK. Dan pada waktu juga polisi kemudian bisa bekerja sama. Ya, secara faktual kita mesti mengakui Kejaksaan Agung dan kepolisian itu adalah sebuah organisasi yang tua, yang besar, dan yang kuat. Di-compare dengan KPK, KPK is nothing dibanding kepolisian dan segala macam. Nah, kalau kita sudah petantang-petenteng, gue ini ketua KPK, yang macam-macam lu bisa gue tangkap. Kalau udah begitu, jangan bicara tentang komunikasi deh. Orang awak mengatakan, biarlah dahi merunduk, asal tanduk mengana. Biarlah dahi belumpur, asal tanduk masuk. Komunikasi bisa dibangun kalau pimpinan KPK tidak segan-segan untuk say hello, ngopi, ngobrol, kapan-kapan cerita. Maaf, waktu saya jadi ketua KPK, saya beberapa kali nongkrong di warung, ya bukan warung pinggir jalan, ngobrol dengan Jaksa Agung. Saya dengan Kapolri, bukan saya sendiri, tapi diikuti teman-teman yang lain karena tidak boleh. Tapi itu tidak menjadi sikap bahwa Bapak kemudian permisif ya, atau kemudian jadi bisa ditekuk tawar-tawar. No way, nggak ada itu. Itu adalah sebuah keniscayaan. Koordinasi antar pimpinan aparat penegak hukum itu perlu kita lakukan. Tanpa kompromi untuk kemudian menyerah pada kasus yang sedang ditangani. Oh enggak. Ya. Saya dengan presiden pun kalau ada pejabat tinggi negara yang harus dijadikan tersangka, saya tidak akan melapor dan tidak akan minta petunjuk kepada presiden. Saya cuma akan mengatakan kepada Bapak Presiden, menteri Bapak harus saya tangkap karena bla 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 bla. Sekedar melapor dan memberikan informasi. Sekedar memberikan informasi. Karena Jangan bagaimanapun itu anggota kabinet. Jangan sampai presiden lebih taunya dari TV. Tapi dia tahu dari saya. Ya. Begitu juga ketua Mahkamah Agung, kalau ada masalah saya sampaikan. Tentunya bukan dalam kapasitas meminta petunjuk. Interpersonal relation harus dibangun. Kalau mereka mengeluh karena kesulitan dengan Jaksa Agung itu menunjukkan bahwa ketidakmampuan mereka untuk membangun relationship dengan pimpinan. Kalau tidak mampu menangkap Harun Masiku, itu memang tidak mampu atau tidak mau? Itu persoalannya mereka tidak mampu mengatasi intervensi. Kalau saya sebagai orang luar membaca adanya intervensi kekuatan. Nah, mereka tidak mampu mengatasi intervensi. Kenapa? Wallahu alam. Kemungkinan ada jasa, ada segala macam. Bisa saja. Misalnya nih, sekarang lagi panitia seleksi pimpinan KPK. Tidak mustahil ada calon-calon pimpinan KPK ini mulai bermanuver untuk meminta dukungan politik. Supaya kalau nanti mereka lolos ke DPR, mereka mulus bisa menjadi salah satu pimpinan. Ini kan ada jasa. Ketika nanti mereka berhadapan dengan kasus yang terkait dengan kepentingan partai politik atau fraksi, mulai, jangan begitu dong, lu kan udah gini-gini. Jadi Bapak melihat bahwa Harun Masiku yang sekarang kasusnya bertahun-tahun, pernah dimunculkan di CCTV dan kemudian sekarang tidak tahu keberadaannya, itu adalah bagian dari di mana KPK mendapat intervensi. Karena Bapak yakin sebenarnya bisa ditemukan. Bisa ditemukan. Tapi karena bukan ada intervensi. Hal yang tidak bisa ditemukan. Intervensi, maka kasus ini sengaja diendapkan atau dibiarkan diulur-ulur waktunya. Kalau saya diminta membuktikan saya tidak bisa. Tetapi feeling saya sebagai seorang penyidik, dan mantan ketua KPK, saya mengatakan ini bukan hal yang tidak bisa diungkap. Kalau punya strong komitmen. Bapak tadi bicara soal pansel, bicara soal nanti dipilih oleh Komisi 3 DPR, maka kemudian di bagian berikutnya saya akan bertanya pada Bapak karena pendaftaran KPK sepi peminat. Apakah akan berhasil mendapatkan nama berkualitas atau sekedar pencari kerja? Kami kembali sesaat lagi.